Hai gengs, welcome back to my YouTube channel Share with Leo. Hai. Ya, setelah sekian lama saya tidak mengupload video, mohon maaf ya. Sebenarnya ada konten, cuma kayak aku malas ngeditnya. Aduh, aku juga lagi agak ya udahlah ya gitu. Terus hari ini tanggal 23 Juni, aku mau vaksin. Tadi aku mau vaksin itu sekitar hari Senin kemarin. Sebenarnya dari tanggal yang awal itu loh, sekitar awal bulan ya kalau nggak salah. Itu tuh kan bisa ya yang tanggal 18, yang umur 18 ke atas itu bisa vaksin. Nah, aku tuh tadinya udah mau daftar. Jadi intinya waktu pas dibuka aku nggak dapet slot. Terus berapa hari kemudian aku cek aku dapet slot minggu depannya, cuma aku nggak ambil, lupa kenapa. Terus habis itu nggak lama aku cek lagi, ternyata adanya buat akhir bulan tanggal 29-an 29-an. Terus habis itu dapet info ternyata di puskesmas udah bisa, tapi temen aku itu dari RT guys. Dan yang di rumahku yang udah vaksin tuh cuma kakakku doang, Oyen doang yang udah vaksin dari kantornya. Terus kemarin aku tuh udah pengen daftar vaksin kan, terus abis itu tahu ternyata bisa daftar lewat Jaki. Aku juga tahu bisa daftar lewat Jaki, cuma kayak nggak tahu kalau bisa di puskesmas gitu loh, karena gue cuma buka Jaki gitu doang. Terus habis itu ya udah, aku mengurungkan niat daftar Jumat kemarin karena tetangga aku orang COVID kan. Terus aku mikir kalau misalnya gue vaksin, terus ini kan rumah dempet banget ya, terus kalau misalnya gue agak drop gitu nanti kan, soalnya teman-teman aku yang vaksin tuh kan pada bilang after mereka vaksin malamnya mereka demam. Nah gue mikir kalau misalnya demam terus tetangga gue lagi ada yang COVID, dua keluarga guys, rumah aku tuh di gang gitu, jadi kan kayak yang literally dempet-dempetan. Ya udah, terus abangku ternyata mau vaksin hari ini juga, cuma beda sejam dong. Dan akhirnya aku langsung kayak ya udah, pas abangku bilang dia daftar, ya udah aku daftar gitu. Tapi aku ambil yang lebih siang, aku ambil jam 12 sampai jam 1 dan dapetnya setengah 1. Abangku dapetnya setengah 2, jadi sekarang udah jam setengah 10 kayaknya. Dan aku mau mandi karena katanya habis vaksin tuh gak boleh mandi, terus bisa jadi demam atau enggak. Cuma mamanya temanku itu nggak demam guys, nggak sih, literally yang nggak apa gitu. Reaksi di badan orang beda-beda. Oke, ini prolognya panjang sekali ya kan. BTW, aku akan ngajak kalian buat anti vaksin. Aku bakal jalan kaki ke puskesmas karena deket banget. Tapi boleh nggak sih vaksin jalan kaki? Nggak tahu sih. Terus abis itu intinya gue mau jalan kaki ke puskesmas karena mungkin jalan kaki cuma 5 menit. Kalau naik motor 2 menit juga nyampe gitu. Terus nanti aku bakal juga update bagaimana keadaan aku ya. Geng, sekarang aku udah di jalan menuju ke Rahang, dikit lagi sampai sih. Tadinya malah jalan kecil cuma nggak jadi. Udah lewat. Tadi malah di gang, tapi soalnya nggak tahu gangnya masih buka atau enggak. See you di puskesmas. Hari ini nggak panas guys, enak deh. Senang banget bisa jalan kaki. Karena kenapa aku pergi jalan kaki? Karena aku udah lama nggak jalan-jalan jauh. Jadi cuma bentar dari rumah. Ya beli air minum. Coba ntar nunggunya agak lama ya. Guys, sebenarnya aku udah vaksin. Wow, ada truk lewat. Aku udah vaksin. Ya. Dan aku udah vaksin ya. Tadi suara mbak-mbaknya gede banget. Aku mau recording. Sekarang aku lagi nungguin abangku. Aku update kalian lagi di rumah. Aku udah kelar vaksin. Terus tadi niatnya mau nungguin abangku ternyata tapi nggak jadi, dan aku akhirnya balik duluan. Maaf ya goyang-goyang. Terus
everything was fine sampai sekarang. Tadi juga ditanya ada keluhan apa enggak, dan nggak ada apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa bisa nanti hubungin, ada nomornya. Terus ya nggak ada tertarik ibu vaksin sih. Udah aku di air lagi karena tadi ketinggalan, sedih dah. Yaudah sekarang aku on the way ke rumah, hopefully nggak ada apa-apa yang terjadi, oke. Ini udah sekitar sejam setelah, nggak nyampe sejam. Oke, sekitar 30 menitan setelah aku vaksin. Tidak merasakan apapun, jangan sampai merasakan efek-efek yang tidak seperti teman-teman ya, ya semoga dia biar tetap bisa kerja gitu loh. Terus aku juga buka laptop mau kerja, terus gue belum update ke IG. Ya udah nggak apa-apa. Terus jangan takut buat vaksin guys. Ini darah janda guys. Nggak, ini tuh nggak tahu sih, dari rempah, jahe segala macam, mama aku yang masak, mama aku yang bikin, jadi mari coba. Kita lihat first impressionnya guys. Ini jam setengah 11 malam btw. Rasa jahe sih. Tadi sebenarnya aku agak takut pas ditanyain papa kan, mau coba nggak, aku bilang nggak mau karena warnanya seren banget, dan ternyata ini enak, rasa jahe. Gak tau setiap berapa lagi jahe, rempah-rempah, entah lama gue yang masak, cuma tambah gula sih. Hai guys, this is the end of video. Aku mau sharing ke kalian tentang vaksin, the whole ceritanya gitu. Ini udah hari Senin, jam 19.54. Dan anyway, ini udah malam ya. Aku baru kelar kerja, baru ngurusin semuanya kelar. Aku mau cerita tentang vaksin, mau sharing-sharing sama kalian gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe YouTube channel aku. Ya kan, biar makin semangat bikin videonya. Kejadian seperti yang kalian lihat di awal video, aku udah vaksin itu tanggal 23 Juni. Gue mau ngomong Januari coba. Juni. Terus ya kalian udah nonton lah ya, jam berapa segala macam. Di hari itu aku nggak ada yang namanya sakit-sakit, nggak ada. Itu bener-bener itu setengah 2 siang aku vaksin. Hopefully senang banget bisa vaksin, karena aku udah pengen vaksin dari berapa minggu yang lalu, yang setelah yang 18 tahun dibuka gitu. Aku udah pengen dari kemarin cuma nggak bisa kan. Terus sekarang udah bisa. Tadinya aku sempat mikir untuk vaksin atau enggak, terus covid lagi naik dan tanggaku juga ada covid, tapi karena aku tahu aku masih sehat jadi aku vaksin. Dan aku percaya vaksin itu bisa mencegah aku untuk tidak terpapar covid gitu. Mencegah ya, bukan tidak sama sekali gitu. Ya. Nah, hari itu tanggal 23 aku nggak ada gejala sakit sama sekali. Maksudnya ya cuma ini doang sih, cukup sakit dan bawaannya ngantuk, lapar gitu. Tapi aku anaknya mageran ya. Oh iya, dan aku beser guys, aku udah beser dan aku makin beser gitu. Terus sehari itu aku sempat update kalian, tapi cuma sesekali. Tapi cituan gak apa-apa. Malamnya jam setengah 12 aku minum darah janda guys. Yang kalian lihat sebelumnya ini, itu mama aku bikin itu bukan dari janda. Mak gue bukan janda, mohon maaf, mak gue masih ada lakinya. Di situ dari sebelum minum itu aku udah mulai badan aku rada gak enak. Cuma aku tuh ngerasa kayak setiap badanku gak enak, aku bergerak dan itu biasa aja gitu, maksudnya kembali normal. Jadi itu kesannya kayak aku memang sakit karena aku gak bergerak gitu. Jadi setelah aku bergerak, either aku cuma ke toilet atau aku minum itu aku bergerak, jadi sakitnya, demamnya hilang. Terus aku minum itu, aku hangatin badan. Itu tuh rempah-rempah ya guys, ada jahe,
segala macam, gue nggak paham, taunya udah begitu aja warnanya. Terus aku minum, setengah satuan aku tidur. Itu baru merasa agak menggigil. Nggak menggigil juga sih gue, kayak ngerasa udah mulai demam nih, badan udah mulai sakit gitu. Tapi jujur li aku masih kuat gitu, karena aku masih bisa tidur dengan kaos, nggak kaos ini ya, masih tidur dengan kaos yang kaos SNSD yang aku pakai kemarin hitam sama celana kolor itu, udah aku tidur dengan keadaan seperti itu, cuma pakai selimut yang kalian tahu kan selimut ini yang tipis ya kan, maksudnya ya dia nggak tipis-tipis banget, lihatlah segini tuh ya kan. Udah aku cuma pakai itu doang, dan aku tidak nyalain kipas angin, dan pintu kamar aku ditutup karena kalau pintu kamar aku dibuka lumayan dingin gitu. Terus sampai bangun itu aku tidur, dan aku bisa tidur dengan nyenyak ya, masih aman gitu. Tapi cuma sedikit dingin karena memang aku ada asam lambung yang bikin di sininya jadi lebih dingin gitu loh. Ini aku suka kedinginan daerah sini gitu. Terus habis itu paginya aku bangun jam berapa? Jam 7 lewat, itu karena tetangga datang. Terus habis itu aku ngerasa kaki aku sakit banget. Apa sih, gue kayak mendingan gue suruh latihan dance berjam-jam dibanding gue sakit kayak gini. Sakitnya tuh bener-bener literally gak enak. Aku tidur lagi, aku bangun di jam 10 kurang, and then aku minta tolong papa aku pijetin dan pakai hot cream. Itu maybe feels better gitu, jadi enak banget. Terus udah mulai siang, kakiku udah mulai gak kerasa sakit, udah mulai siang, badanku juga udah lebih enak kan, aku bisa mulai aktivitas segala macam. Tapi badan aku tuh masih kayak, paham gak sih, gue kayak ngerasa gue tuh capek banget gitu, gue tuh kayak gitu. Tapi gimana ya, kayak I just need a rest gitu loh, bukan yang gue lagi sakit banget, tetap masih ada demam, tapi gak demam banget gitu. Kayak ya udah gimana sih, demam udah tinggal dikit lagi bubaran gitu. Tapi tetap kayak masih butuh istirahat, dan aku hari itu tidak kerja, kerjanya aku ganti hari. Aku istirahat, aku tidur, pokoknya hari itu tuh kerja cuma tidur makan, kencing, minum, deh gitu doang kerjanya. Main Mobile Legends, menghibur diri gue, sama main apa itu game satu lagi gitu. Kerjanya menghibur diri aja, tidur makan jajan gitu. Terus ya itu. Terus habis itu malamnya aku udah mulai ngerasa gak enak badan lagi nih, tapi lebih baik gitu, maksudnya lebih baik daripada yang sebelumnya, tapi nggak selebih baik yang cuma agak sedikit drop. Dan itu aku tidurin aja sih. Dan yang membingungkan adalah kenapa saya bisa tidur lama sekali tanpa merasakan sakitnya badan. Biasanya aku kan tidurnya jamnya lagi error, jam tidur lagi error. Aku tidur lebih dari jam 12 malam, aku bisa bangun jam 6 pagi, setengah 7 pagi, aku bisa bangun jam segitu. Aku tidur di bawah jam 12, jam 11 nih, jam 11 aja tidur, bangun besok jam 9, jam 8 gitu. Padahal gue punya alarm jam 7. Nggak kedengeran sih karena cuma matiin, bye-bye, tidur lagi gitu. Dan itu rasanya ngantuk banget dan badannya sakit. Tapi kalau tidurnya setelah jam 12 tuh aku kayak, gue bangun pagi juga bisa gitu. Makanya kalau aku butuh bangun pagi, aku selalu tidur lebih telat gitu, bukannya lebih cepat. Tapi abis vaksin itu aku jadi tidurnya lebih cepat, dan nggak ngerasain sakit badan setelah tidur lama gitu loh. Bahkan kerjanya tuh tidur doang gue gitu. Tapi aku tidak merasakan sakitnya badan gitu. Terus itu hari apa? Kamis aku cuma gitu doang, badannya nggak enak-enak dikit, udah gitu doang. Tapi aku tidak merasakan hal yang lain. Dan ini tetap sakit ya guys, ini sakit banget selama hari Kamis itu. Jumatnya I feel much better karena aku bisa aktivitas lagi walaupun masih rada nggak enak badannya, cuma kayak jauh lebih baik. Terus ya udah, aku bisa aktivitas dengan normal lagi, aku bisa kerja, aku bisa bikin konten buat kerjaan, aku bisa ngurusin kerjaan yang lain, aku bisa
happy gitu ya kan. Tipsnya adalah bahagia. What makes you feel happy, just do it. Okay, lakukan apa yang bikin kalian bahagia gitu, intinya gitu. Tapi jujur di kala itu aku pun stres karena I heard many people infected COVID. Itu kayak yang gue emosi gitu. Tapi nggak apa, just menghibur diri gitu kan, tenang, santai Leo gitu. Terus Sabtunya aku udah amat sangat jauh lebih baik, udah bisa aktivitas kembali, dan ini aku juga jauh berkurang, dan ini aku pencet chat gitu loh, dan aku sengaja untuk lebih kayak digerakin gitu walaupun sakit. Dan puji Tuhan sekarang udah jauh lebih baik, jauh lebih sehat, udah nggak takut sama COVID. Gue takut, bohong, gue masih takut, cuma udah nggak yang worry banget gitu. Tapi jangan lo nentangin juga si COVID gitu. Terus aku juga beberapa hari sambil ngejemur di depan tiap pagi jam 9, jam 10 lah, jam 10 ngejemur depan tuh kayak 15-30 menit udah deh gitu. Terus apalagi ya, udah ya, aku rasa itu sampai sekarang aku udah aman sih, walaupun ini masih sedikit sakit, cuma jauh lebih baik aja gitu. Gue kayak punya otot gitu, kencang banget. Nah, di sini tuh kayak lembek, di sini tuh kayak kencang gitu. Kocak deh. Terus ya udah gitu dong vaksin. Jadi kalian nggak usah takut guys, karena vaksin itu selama kalian jujur, kalian ngomong sama susternya kalian punya penyakit apa, it's fine, it's totally fine. Jadi nggak perlu takut untuk ngomong sama dokter ya kalian punya sakit apa gitu. Ntar kalian tuh bisa di ini loh, kayak abang aku ada penyakit dan harus cuma boleh, tapi lebih baik, jauh lebih baik dapat AstraZeneca. Kalau nggak dapat AstraZeneca, dia Sinovac juga nggak apa-apa, cuma kayak lebih baik AstraZeneca gitu. Waktu ngantri buat vaksin, dia tanya Sinovacnya AstraZeneca ada atau enggak, masih belum tahu gitu. Karena gini, di puskesmas itu cuma ada sisa 30 AstraZeneca, dan aku termasuk one of yang dapat AstraZeneca karena aku antrian nomor 24. Sisanya itu belum tahu akan dapat AstraZeneca lagi atau Sinovac gitu. Maksudnya sisanya kan Sinovac, cuma untuk jauh antrian kayak abang aku itu tuh nggak tahu berat Sinovac atau AstraZeneca. So abang aku memutuskan tetap ngantri, dan pas mau vaksin dia nanya gitu, dan akhirnya susternya bilang harus bawa surat dokter. Mungkin kalau AstraZeneca itu nggak apa-apa ya, maksudnya ya udah suntik aja. Cuma karena Sinovac jadi harus bawa surat dokter. Alhasil abangku nggak jadi gitu. Jadi jangan lupa untuk vaksin, jangan takut untuk vaksin, karena vaksin itu buat kebaikan. Jangan lupa kalau Indonesia mau pulih, kita mesti herder immunity ya kalau nggak salah ya. Itu 80% orang harus sudah divaksin lengkap 2 kali, dan aku baru sekali, dan 1 kali lagi tuh jauh banget September. Dan for your information, koreksi jika aku salah, cemi iwi ya guys, AstraZeneca itu lebih baik untuk varian COVID aja, varian nih guys, kesel deh gue, varian si Delta ini. Jadi katanya itu AstraZeneca is much better untuk si Delta ini karena lebih bisa mencegah. Vaksin kalau udah 2 kali kita bisa mencegah 80% untuk kena COVID. At least kalau kita kena COVID kita nggak separah itu guys, nggak yang nggak bergejala yang parah banget gitu. So ayo vaksin, dan jangan takut besoknya sakit ya udah, besoknya sakit cuma sebentar kok gitu, santai kok. Puji Tuhan juga teman-temanku teman-teman yang divaksin bilang, iya nggak apa-apa kok, sakitnya sehari 2 hari aja, udah nggak apa-apa, tenang, happy aja gitu. Maksudnya jangan stres gitu guys. So yuk vaksin, jangan takut vaksin sister, atau jangan lupa vaksin, yuk bisa yuk.
kalian luar biasa. Semangat vaksin, kita lawan corona sampai habis. Oke guys, aku open free endorsement on my Instagram. Jadi kalian bisa follow dan cek di situ. Free endorsementnya gimana? Jujur, please guys, bantu follow gue, kasih insight gue yang bagus. Aku tuh pengen banget sih, maksudnya bisa kasih free endorsement gitu ke kalian, terus bisa ngasih dampak juga ke kalian gitu. I try my best buat bikin konten, karena aku pengen banget gitu bantu teman-teman yang lagi berjualan memulai bisnis, cause I start my business too. Dan semenjak aku tahu harga endorsement itu wow gitu, aku tuh pengen bantu teman-teman semua gitu. Kalau memang mengharuskan aku untuk foto sama produknya, as long as gue nggak pergi untuk ke tempat kalian untuk foto produk, nggak apa-apa, kirim aja, aku foto. Aku bakal pajang di instastory aku. Kalau aku suka gitu, aku suka banget, aku bakal pajang di feeds. Dan semua review, semua yang kalian kirim ke aku bakal taruh di story highlight. Itu per nama apa produk, per nama apa sih, gue bingung, per nama toko kalian lah pokoknya. Jadi kalau misalkan kayak Thousand Boxes, ya aku bikin highlight khusus Thousand Boxes gitu. If nanti kalian endorse aku lagi, aku akan masukin ke situ lagi gitu. Jadi berapapun kalian endorse, ya udah punya satu nama brand, itu nama brand kalian aku akan masukin. Kalian mau endorse aku 10 kali, aku akan masukin di highlight itu gitu. Itu aku pengen banget bisa bantu-bantu gitu sih. Cuma I know my insight it's not really good ya. Tapi aku harap setidaknya banyak followers di Instagram aku yang lihat dan bisa beli barang kalian gitu. Hopefully begitu ya. Dan follow juga sosial media aku, Instagram, TikTok. I will start my TikTok lagi. Sudah mengumpulkan niat. Jadi aku harus berusaha semaksimal mungkin biar bisa bantu kalian. Sejujur aku pengen buat bantu teman-teman, tapi kayak I don't have any power buat itu gitu. So guys, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di comment, dan share ke sosial media yang kalian punya juga. Oke? Jangan takut vaksin. Dan oh iya, Thousand Boxes juga buka free endorsement. Itu kalian bisa DM aja, feel free banget buat DM kalau mau endorse aku dan Thousand Boxes. Aku sebagai part-timersnya Thousand Boxes, aku akan juga bantu buat promote itu nanti. Aku pasti akan bantu berpromosi di Thousand Boxes juga, dan di Instagram aku juga gitu. Oke? Feel free banget ya. Jadi kalian gak perlu takut. Oke? Gak perlu ragu gitu. Oke guys, ini udah lama banget gue ngomong. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan follow my social media. Oke? TikTok, YouTube, Instagram, Twitter nggak usah, gue punya sih. Oke? Jangan lupa vaksin, jangan lupa bahagia, stay safe, stay healthy, jangan stres ya guys, please. Do what makes you happy gitu. Jangan membatasi diri kalian. Maksudnya batasin untuk keluar, tapi jangan batasi diri kalian untuk happy, okay? As long as it's positive, just do it, okay? Terus jangan lupa berjemur, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa jaga kesehatan lah pokoknya, okay? See you guys in the next video. Aku harap kalian semua bisa vaksin dan kita bisa sama-sama party. Bisa kelayaban lagi, okay guys? See you guys in the next video. Bye-bye, annyeong.